Dalam tanda kutip, bukan untuk otomotif purpose nih. Iya. Ini fibernya mungkin kelas ember gitu. atau ini. Jadi ya saya nggak bilang satu-satunya. Boleh dipertimbangkan. Benar. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Data Indonesia di konten Warisan, Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini spesial karena salah satu senior gue yang sangat gue hormatin. Halo, Mas Edwin. Apa kabar, Mas Rizwan? Sehat ya, Mas Edwin ya? Alhamdulillah sehat, gimana Mas? Iya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang Autospot nih teman-teman ya kan. Teman-teman pasti tahu lah, Autospot ini salah satu nama lama kali ya. Kalau dibilang udah Autospot pertama nih Om nih. Autospot itu pas Om bikin Autospot dari tahun berapa Om? Jadi idenya tuh setelah saya sempat kerja di bank ya, saya mulai merintis usaha ini sebenarnya di Bali. Tahun 98. 98 di Bali. 98 di Bali. Dan Om sebelumnya malah bank, kerjanya di bank? Di bank niaga dulu malah. Oh, oke. Ya, jadi agak jauh ya. Iya, agak jauh dari otomotif, benar. Cuman kalau yang namanya hobi sih pasti bener lah. Bener. Ngejalanin pasti, apapun usaah bisnis yang sesuai sama hobi, insya Allah sih. Bener, sama karena enjoy ya Om ya? Iya kan? Enjoy. Iya. Tahun 98 di Bali Om? Di Bali. Memang sudah kayak, Autospot ini sangat terkenal dengan karbonnya. Betul. Apa memang dari tahun 98 Om sudah mengerucutkan bisnis otomotif Om itu di karbon atau gimana Autospot itu pertama kali? Jadi saya sih ngikutin perkembangan tren dan juga zaman kemajuan otomotif ya di Indonesia. Nah, kalau pada saat zaman saya itu kita hanya anak-anak VW lah istilahnya. VW Kodok, VW Kombi, anak-anak klub VW. Dan yang saya bangun juga mobil VW. Pantas ada itu, cakep banget. Iya, nah itu awal-awalnya. Dan kebetulan customer saya yang awal-awal juga adalah VW kolektor juga pas di Bali. Cuman pada saat itu saya kebantunya karena ingat krisis moneter 98. Iya. Banyak yang orang Jakarta atau orang kota-kota besar tuh naruh aset di Bali. Termasuk mobil-mobil. Karena takut? Ya karena mungkin mereka beli villa, terus kemarin mereka taruh mobil. Nah kebetulan pas saya buka adalah banyak ras orang taruh apa-apa aset di Bali. Oke. Dan yang sangat ngebantu orang-orang Bali sangat happy karena pada saat itu dolarnya bengkak. Iya. Jadi belanjalah dia mobil-mobil. Iya. Dan challenge saya yang pertama, kenapa saya akhirnya memfokuskan di karbon? Saya dapat challenge dari salah satu customer meledak di Bali. Dia beli Porsche waktu itu 996 turbo. Dia pengen karbonin. Apa aja Om? Dia bilang sebisanya lo. Gile, ditantang balik tuh ya. Cuman saya waktu itu mikir, kalau gua bikin custom body kit dari kita gitu kan untuk kelas Porsche, waktu itu saya juga dari VW ke Porsche nih. Ya memang satu pabrik sih. Satu pabrik benar. Kayaknya ini sama sini gitu kan. Nah, jadi saya kasih ide aja, Pak. Bahwa kita pesenin aja dulu deh tunernya Porsche biar namanya juga kebantu sama dia. Iya. Gak usah muluk-muluk ya, kita produksi lokal oke, tapi ini biar kebantu juga sayanya. Pesen apa Mas? Tech Art. Masih ada posternya tuh dulu di kamar gua. Jadilah pesen katanya. Jadi kita pesen pertama kali project di Asia waktu itu, kebetulan. Jadi si 996 Turbo kita bedah, kita pasangin white bodinya si Tech Art yang waktu itu termasuk wheel segala macem. Nah tinggal saya attach aksen-aksen karbon. Dipermanis nih. Dipermanis. Oke. Permanis, karbon, terus sampai kita lapor ke Tech Art juga dia bingung, ada di sana katanya karbon katanya. Gue kayak nggak pernah ngeluarin versi ginian karbon ya. Iya. Kalau ada yang keluar nih, iya gak? Nah akhirnya
merambah interiornya juga deh katanya. Karena udah ngeliat nih, Udah ngeliat, wah. outputnya bagus nih. Iya. Tambah dari dalam, mau ke dalam sampai dulu kan masih zaman kasih boombox audio gitu full. Pakailah itu semua perkarbonan di dalam. Jadilah kita ikut event waktu itu pertama, eventnya motor ya. Ya kita nggak sampai yang the champion, tapi paling nggak kita bisa juara lah waktu itu. Ya udah dari situ memang lebih dikenal. Kalau buat salah satu pioneer karbon, Autosport bisa dipertimbangkan. Saya nggak bilang satu-satunya, boleh dipertimbangkan. Benar. Gitu. Karena ya dari dulu karbon yang top ya masih dipegang sama. Terima kasih, Autosport, amin. Ya, gitu. terima kasih. Nah buat teman-teman sekalian lagi nonton nih, jangan lupa support kita juga dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebelum kita terusin obrolan kita ke Om Edwin tentang mobil di belakangnya gitu. Nah sekarang kita ngomongin masalah mobil yang di belakang kita ini nih Om. Yes. Kalau gue pertama kali datang Om, pas ngeliat velgnya, ini velgnya motif apaan ya? Pas ngeliat karbon ya, lipnya karbon. Nah Om, boleh jelasin nggak Om, ini jenis mobilnya apa dan tahun berapa? Ini BMW G21 Touring tahun 2021 ya kemarin. Ya udah, ini kebetulan kita dapat. Kebetulan punya saya sendiri sih. Saya pas dapat ada orang batal, inden, masuk. Kalau enggak sih mungkin nggak dapet ya. Agak lumayan rare lah ya. Benar. Karena kemarin temen juga mau order, kenapa nggak beli yang wagon gitu loh. Dia beli G20. Nggak ada barangnya gitu. Betul. Kalau nggak salah per tahun mereka hanya masuk 20 unit deh. Kalau nggak salah. Nah, itu sih. Makanya udahlah, kita sekali-sekali punya mobil agak rare dikit. Yang kebeli. Di sini padahal banyak nih mobil rare di sini nih ya. Yang kebeli. Nah Om, ini pertama kali lihat di Indo velg dengan lip karbon. Yes. Menarik banget yang kita bahas pertama karena nih Autosport ini adalah salah satu pionir karbon pertama di Indonesia. Jangan gitu ah. Ada kok yang lain. Iya. Bagaimana salah satu. Nah Om, ini kalau karbon velg ini treatmentnya kayak gimana sih Om? Oke, perawatan ya tentunya yang namanya velg, musuh utama buat si driver jangan sampai dia ngerabing benda, trotoar atau apa, ya kan? Kalau sudah sampai terjadi cacat di permukaannya, ya otomatis si forge-nya sendiri pun kan juga harus di-repair. Betul. Karbon pun bisa di-repair. Itu kalau terjadi kerusakan atau accident. Tapi kalau buat perawatan harian, sama aja seperti ngerawat cat atau ngerawat apa ya? Kalau lift biasanya dipoles pakai Autosol atau kalau ini jangan yang terlalu abrasif. Jangan yang terlalu abrasif. Pakai kompon biasa, pakai wax normal biasa. Jadi sama kayak perlakuan yang ke dalam body, bener ya Om ya? Sebenarnya iya, seperti itu. Oke, iya. Nah kalau pembuatannya nih Om, mungkin teman-teman penasaran. Apakah ini kan velgnya magnesium nih kebetulan? Ya Om ya, bener ya. Ini velgnya Dronel magnesium. Nah, si lipnya ini dicetak dari karbon semua atau lip dari velg ini dilapis dengan karbon? Nah, ini saya hanya mengoverlay, melapis. Oke. Karena teknologi kita mungkin di Asia pun belum ada yang bisa bikin lips barrel karbon. Iya. Hanya di US dan beberapa brand ternama di Eropa. Nah ini juga mungkin teman-teman yang di rumah nih penasaran nih Om nih. Ada beberapa metode dari pengkarbonan. Betul. Salah satunya yang tadi kita bahas di lip ini. Betul. Lip velg ini. Nah ada yang kalau saya pernah dengar Om, ada vacuum infusion. Terus tadi yang Om bilang itu overlay. Nah, kalau dari beberapa parts yang ada ini kan kita jadi gini teman-teman. Ini Autosport ini mempunyai dress up kit. Betul, bener ya Om ya? Betul. Untuk si G21 BMW G21 ini. Iya. Ada lip depan ya Om ya? Ini side skirt, diffuser belakang, sama cover spion. Betul. Nah, kalau tadi kan kita bahas si velgnya itu pakai lapis. Ya. Ada nggak Om dari barang ini yang metodenya beda dari si velg? Oke, jadi kalau untuk aero kit itu pertama adalah
kalau ini kita sudah memproduksi agak massal, saya nggak bilang terlalu massal, itu otomatis kita punya molding. Ya. Oke, nah sebelum Cetakan jadi molding ya. cetakan. Sebelum jadi molding kita bikin master seperti biasa. Nah, ada beberapa mungkin workshop yang menerima pekerjaan melapis karbon itu dengan begitu jadi custom master modelnya, itu mereka langsung lapis. Apa yang terjadi terlalu berat, terlalu tebal, dan tidak terlalu tahan, durability-nya jauh. Oke. Jadi karena ya master ya udah, mungkin prosesnya juga di-cut. Iya, Dan mungkin iya, ujung-ujungnya cost-nya juga menjadi di-cut. Iya, iya. Tapi kalau saya kan memang saya tujuannya untuk menjual dalam jumlah yang agak banyak. Jadi saya harus punya mold. Nah, proses yang ini adalah kita bikin mold, kita bikin anakan. Ya, bikin anakan. Anakannya dari sejenis fiber juga, tapi kita punya ramuan ya, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis dan masih ringan. Nah, dari anakan itu tergantung request customer. Ada yang mereka, gue mau dicat aja. Oke. Mau body color atau Ya. mau hitam. Nah, dari si fiber yang kita sudah cetak, kalau mau cat, ya serahin ke tukang cat. Tapi kalau mau dilapis karbon, baru kita lapis karbon. Oh, Om bisa juga nih Om nih, misalnya kayak yang tadi. Oke, mau bikin aero kit ataupun dress up kit untuk mobil A atau yang lain gitu ya. Terus tapi fiber Om, nggak mau karbon. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin mobilnya setelannya nggak performance atau apa, jadi mengurangi karbon di dalam kendaraannya gitu. Bisa Om? Bisa. Ya, jadi kita nggak perlu lapis karbon lagi. Ya. Gitu. Nah, kalau yang ini berarti dari tetap melapis Jadi, dari si anakan, cetakannya. ya, betul. Oke. Dari kopian anakan itu. Oke. Jadi hasil akhir sebenarnya tidak terlalu beda dengan yang full dari karbon. Jadi cuma hanya beda selapis tipis si fiber dari itu. Dan berat kalau ditimbang nggak terlalu banyak beda. Tapi Kalau, pengalaman saya dengan customer ya, dengan kondisi jalan di kita sering masuk ke basement, justru yang sekarang yang seperti ini jauh lebih kuat dibanding yang full karbon. Oke. Yang full karbon tuh sangat rigid. Iya. Jadi keras. Jadi begitu di impact tertentu, Ya, dia malah pecah. Nah, kita banyak sekali dapat kiriman repair untuk aero kit original. Mau dari supercar, mau dari merek-merek yang terkenal, yang original part semua. Nah, masih banyak yang belum tahu. Sebenarnya karbon bisa di repair. Nah, itu Om. Iya. Misalnya kan kalau kayak gini Om nih, apalagi yang kayak lip depan nih, yang selalu duluan kalau kena apa-apa. Kayak basement turun duluan, dia duluan sebelum ban. Atau polisi tidur yang nyampe dia duluan gitu loh. Betul. Kalau sampai pecah gitu Om, misalnya ada beberapa karbon yang tadi kita sempat ngobrol Om, kayak kap mesin, ditekan retak gitu. Itu orang-orang mungkin yang ganti deh kap mesinnya, ternyata bisa di repair Om. Ya, sampai sejauh mana karbon itu bisa di repair Om? Sampai sejauh saya melihat kondisi base-nya si barang sih ya. Jadi kadang-kadang kalau saya mendapat kiriman barang buat di repair, saya pertama kali lihat base-nya bawahnya. Oke. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang dari fiber yang udah terlalu tebal atau fiber yang dalam tanda kutip bukan untuk automotive purpose nih. Iya. Ini fibernya mungkin kelas ember gitu. atau ini. Jadi ya Greg, ember ya. kita betulin bisa, tapi kayaknya ongkos betulinnya akan lebih mahal daripada dia beli waktu baru. Sorry ya. Iya, benar. Iya. Jadi hanya dari itu aja. Tapi kalau misalnya ada bagian yang hilang, Bagian yang hilang kita bisa bikinin. oke. Jadi misalnya somplak nih ya. Iya. Lipsnya McLaren somplak gitu ya. Nah, seperempat nggak ada gitu. Perbat nggak ada. Barang lamanya hilang gitu. Ya udah, cuman saya perlu mobilnya. Karena saya perlu ngemal di mobilnya buat kekurangan parts itu. Iya. Nanti setelah kita bikin parts yang barunya itu, ya kan? Nah, untuk menyatukannya itulah baru nanti metodenya macam-macam lagi. Ada yang
saya nggak mau sambungan. Sambungan kita bisa minimize lah. Kalau misalnya dia, Benar. gue masih mau yang asli dong yang sini. Nggak usah lo sambung atau di overlay lagi semua. Cuman diadu manisnya pas misalnya di sudut gitu ya. Mau dibikin jadi V-shape atau apa gitu Nah, misalnya itu yang dipikirin tengah-tengah tuh, atau ya benar, misalnya. benar. Bisa. Jadi nggak usah, ya Pak, tapi minimum setengah. Kita bikin V-shape nanti. Yang ini coraknya ke sini, yang ini ke sini nanti. Malah lebih bagus mungkin. Oke. Nah, sini masih asli. Tapi ada yang nanggung semua aja deh. Jadi semuanya kita overlay lagi, terus kita lapis lagi semua. Jadi itu lebih sempurna lagi. Oke. Benar. Soalnya ada temen nih Om kebetulan ya kan, kemarin cerita, mau beli lip lu dong gitu. Kenapa emang lip lu hilang di jalan tol? Seperempatnya hilang. Nah, mungkin lu Nica nih yang nonton ini nih mungkin bisa datang ke Autospot. Lip seperempat lo yang nggak ada itu bisa dibikin sama Medwin. Karena dia kemarin gitu, lip gue hilang nih Wan, seperempat di jalan tol ya kan, copot. Nah sama ini Om, pertanyaan yang paling common ditanyain sama orang. Kalau udah lip itu di repair, dulu kan lipnya ada berat bobotnya tuh. Akan bertambah nggak Om? Ya bertambah, saya rasa sih ada ya. Oke. Bertambah ada. Karena tapi nggak signifikan. Nggak terlalu. Karena di situ kan kita, kalau misalnya yang tadi somplak ya kan, otomatis yang sini cara kita membuat itu kan step-stepnya beda dengan yang. Kalau ini kita kita benerin lips yang original ya, yang dibikin di sana di factory gitu ya. Nah, karena kita handmade, pasti kita bisa akan lebih tebal dan lebih berat sedikit. Itu pasti. Tapi ya so far sih saya untuk membuat happy customer tuh, misalnya begini, orang, gue mau bikin kap mesin dong misalnya. Ini yang mau bikin dulu ya. Kap mesin apa? HRV gitu. Sekarang udah karbon Om. Cuman saya nggak suka modelnya. Karbon bener katanya. Oh ya udah. Bawa ke sini saya timbang. Saya punya alat timbang di situ. Ini beratnya 12 kilo saya bilang. Kap mesin aslinya HRV cuma 8 kilo. Lah kenapa jadi berat? Jadi kan menambah berat. Pantas nih. Apa tujuannya bikin karbon misalnya seperti itu. Oh nggak apa-apa sih, ada yang begitu. Nggak apa-apa, yang penting tampangnya. Wah berarti ini ilmunya lain, dia hanya untuk kosmetik. Hanya untuk kosmetik kelihatan karbon. Iya. Gitu. Nah, ada yang kamu mau weight reduction atau mau hanya kosmetik gitu. Kalau weight reduction saya bikin yang kayak tadi sistemnya. Iya benar. Meskipun tidak harus vacuum infuse, tapi bisa lebih ringan. Jadi kebanyakan kemarin kalau saya tuh bikin buat R35. Masih ada stok sih juga satu di dalam sana. Masih ada juga. Jadi R35 cup standarnya itu beratnya 11 kilo, kita bikin 8 kilo something lah. Nah itu bener Om, kalau yang tadi sih 8 jadi 12, pas ngangkat cup mesin dari mobil, pas ngangkatin karbon ngapa beratan yang ini? Iya, paling nggak harus lebih ringan dari yang aslinya. Yang aslinya. Itu kita udah seneng tuh kayak gitu. Makanya saya bikin seneng customer gitu aja. Kemarin ada mobil, kayaknya dia seneng balap nih. Pak, katakan Pak Riki, Altesa. Pak, mobilnya kok setel balap? Iya Pak, saya mau bikin cup, berarti mau ringan ya? Ya timbang ya Pak. Nanti udah jadi sekian, udah berkurang 3 kilo Pak, lumayan ya. Iya Pak, daripada saya nurunin berat badan saya 3 kilo, gampangan ini katanya. Ya udah. Jadi, itu jangan keluar juga buat teman-teman ya, weight reduction. Tapi bingung nih kalau dari jokinya udah berat ya kan. Nah, datang ke Autospot pangkas. Jadi teman-teman nggak usah pakai jaga pola makan, nyantai aja. Biar yang body yang lain aja yang dikurangin beratnya. Iya, bisa seperti itu. Iya, benar. Iya. Kalau yang tadi balik lagi, kalau buat yang berat dari yang di repair, rata-rata customer jarang sih. Mereka menanyakan, ini jadi berat ya enggak? Cuman saya pasti akan kasih sedikit info di awal, Pak nanti nih ketebalan yang sebelah sini akan lebih tebal sedikit ya. Iya lagi pula juga kan kalau misalnya kayak barang-barangnya yang nggak terlalu besar gitu, kayaknya nggak beda jauh banget gitu kali. Benar, ya nggak sih, yang nggak yang kayak ditimbang. Nggak sampai sekilo, nggak sampai. Iya, nggak nyampe. Iya. Soalnya gitu tuh, jadi itu cerita dari temen nih Om nih, tanya gitu kan, ada nggak bisa di repair? Waktu itu ada yang pernah repair tapi barangnya ada semua, nggak ada barang yang hilang, cuman kayak pecah tapi tetap masih ada dudukannya gitu loh. Jadi cuma tinggal minimal tinggal satuin habis itu udah gitu. Nah ini ada barang yang nggak ada kan Om, jadi dia nanya ada nggak ya? Nah jawabannya sekarang, langsung mungkin.
Iya juga ya benar. Karena sekarang ompong, nggak ada lipnya, ya kan. Ya jadi kalau untuk berat sih nggak begitu signifikan ya Om ya. Betul. Tapi ini bisa jadi jalan keluar buat teman-teman yang mungkin kayak temen gue tadi nih. Hilang di jalan gitu, nanti di fitting, tapi memang benar kata Om Edwin harus ada mobilnya karena untuk disesuaikan saat di bempernya gimana. Betul. Gedenya, Betul. supaya nanti nggak simetris nih Betul, antara betul. si lipnya. Langsung gitu. fitmentnya langsung bagus. Betul, karena ya tadi benar juga kata Om Edwin, karena karbon itu cenderung lebih kaku ya Om ya dibanding Kaku. bahan lain mungkin Dibanding selain plastik, karbon plastik ya, gitu. ya, Ya. Nah, Om, kalau kita nanya nih Om nih, mungkin teman-teman di rumah penasaran. Ini sih yang paling penasaran dari teman-teman dan dari saya juga nih Om nih. Biayanya dari berapa nih Om nih? Biaya ya. Heeh. Pertanyaannya luas ini. Iya. Jadi untuk satu project misalnya bikin custom aerokit Iya. gitu ya. Kayak yang di sini Om, yang di sini Kayak nih di Om sini jual ini berapa saya nih? jual package ini. Heeh. Ya, karena ini tujuannya saya memproduksi agak banyak. Oke. Saya pertimbangkan juga dengan nilai mobil. Kadang-kadang kita ada pemikiran seperti itu. Betul. Ini range-nya antara 15 sampai 20 seperti itu. 15 sampai 20 juta. Iya. Nggak termasuk velg teman-teman. Nggak termasuk velg. Nggak termasuk velg. Ya, Nanti teman-teman minta velg yang kayak gini, nah 15 juta. Nombok nanti duitnya. Nah, kalau itu hanya aerokit aja teman-teman, yang dimana ada cover spion ya Om ya? Ya. Ada lip depan, ada itu yang di tempat fog lamp, ornamen yang di fog lamp, karbon juga, side skirt, dan diffuser belakang, Ya. teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, kalau karena BMW ini kan lebih sporty ya Om Iya. ya. Jadi cocok banget nih Cocok. dipakein aksen-aksen karbon. Iya. Apalagi warnanya kayak gini sih. Ya, Nggak warnanya halas. masuk. Jadi nggak terlalu kontras ya. Ya. Kadang-kadang kalau yang warnanya putih, orang mungkin terlalu kontras, terlalu sporty ya. Kalau warna ini sih kayaknya Jadi nyaru Om. nyaru. Jadi pas dideketin, oh karbon. Tapi jadi Betul. detail itu Iya, Om yang betul. jadinya Iya. membedakan dengan yang lain. Iya. Gitu. Nah sama, mungkin ada teman-teman di rumah juga yang mau ngarbonin lip velgnya. Lapis Iya. lip velgnya bisa. Itu di kisaran berapa Om? Itu kadang-kadang gini ya, saya ngitung itu dari tingkat kesulitan juga sih. Jadi Benar, misalnya pasti. Model lipsnya yang, kan ada yang Step. ada yang stepnya single step, ada Ya, double step, ada triple ya, step. Ya, nah, ya, gitu. ya. Nah, dari tingkat kesulitan itu juga. Tapi rata-rata dihitung jadi luas keliling sama lebarnya, itu kan ada luasan nanti yang kita mau di cover tuh. Nah itu dikali Rp3.000 per sentimeter. Oke. Jadi contoh misalnya kayak velg ini kalau dihitung sekitar 22 juta. 4. 4 Oke. gitu. Lip aja. Lips aja Oke. segini. Kadang kan kita ngeliat segini. Ya. Tapi bahan yang dipakai tambah 5 itu. Karena kan buat Oh, oke. pas kita nge-layer itu kan dia ada mesti diatur gitu kan. Iya. Jadi Disesuaikan untuk jalurnya Om ya. Iya, alurnya. Jadi pasti ada dilebihin. Lebihin. Iya. Dan proses nggak ada yang cepet ya, seperti ini. Oke. Proses juga lama. Prosesnya Jadi berapa dari harga itu tuh jasa juga dari man hour yang ngerjain pengaruh dia, makanya agak Banget. tinggi sih. Banget. Gitu. Berarti tadi kitnya antara 15 sampai 20. 20 juta untuk aero kit dari G21. si BMW G21. Buat teman-teman yang di rumah nih, kira-kira Om udah bikin aero kit untuk apa aja Om? Kalau program non ATPM saya ada, ini buat yang salah satu yang premium ya. Ya. Tapi sebelumnya yang pas sebelum dia tuh saya ada buat expander, terus ada buat beberapa macam tipe Kia, ada Oke. buat Renault gitu. Oke. Ya mobil-mobil yang lebih umum lah. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau mau nanya-nanya nih tentang apa aja yang mau mobil apa aja yang ada aero kit yang diproduksi sama Autosport, bisa langsung DM di Instagram ya Om ya? Boleh? Ini Silakan. Instagramnya gitu, teman-teman langsung DM aja, di follow dulu buat ngeliat koleksi-koleksi karbon Ya, yang udah tolong. dikerjain sama Autosport ya nggak Om? Ya nggak? Abis Iya, itu kalau tertarik silahkan DM DM langsung, aja. nanti akan dibantu sama tim dari Autosport gitu. Ya nggak Om? Betul. Bener ya Om ya? Nah kalau untuk, tadi kan kita ngomongin masalah waktu nih Om ya. Waktunya berapa lama?
Waktu tergantung saya lagi Banyak kerjaan atau enggak? ya Trafficnya? itu trafficnya. Oke. Tapi juga balik lagi adalah tingkat kesulitan dan juga faktor cuaca juga pengaruh sih. Oke. Kenapa faktor cuaca? Karena karbon itu prosesnya nggak boleh pada saat lembab sebenarnya. Jadi kadang-kadang melakukan itu di saat lembab, apalagi menjelang mendung, itu efeknya itu nanti belakangan dia bisa-bisa ngabut. Jadi lama-lama si karbon itu kayak memutih-mutih gitu. Iya. Itu karena kemasukan mungkin kadar oksigen yang terlalu lembab gitu ya. Nah itu bisa pengaruh. Pokoknya sebisa mungkin pada saat cuacanya sedang cerah. Terus kalau memang lagi musim hujan, terus saya kerjanya di dalam spray booth. Iya. Karena ini di sini teman-teman bukan hanya ada karbon, gua ada beberapa ngeliat mobil yang sangat Unik. unik ya kan di dalam sini. Ini bangun juga Om ya? Iya. Berarti Om juga emang tadi kan udah disebutin tuh. Om Edwin ini salah satu penggiat VW awalnya. Iya nggak? Nah dia ada beberapa VW yang masih yang kayak ngeliat gini. Kalau bokap gue kesini sih demen banget sih kesini sih karena dia suka banget gitu kodok segala macam lah dia suka. Jadi pas ngeliat sini sih, ini ternyata bukan karbon doang. Jadi bisa. Lebih ke body juga bisa ya Om di sini Om ya? Bisa ya. Jadi kalau project-project custom yang besar, ya memang saya lihat dulu sih. Maksudnya konsepnya seperti apa, terus loadnya kita di workshop juga lagi seperti apa. Jadi kalau memang kita pas sanggup, ya sesuai schedule nanti boleh masuk. Tapi saya juga selalu bikin timeline sih. Iya, nah itu Om, kalau itu mau yang diburu-buru, kadang-kadang saya juga, aduh kerjaan seperti ini buru-buru kelihatannya juga nggak mungkin daripada stres sendiri. Nah, saya kalau kerja ya meminimais supaya nggak terlalu stres lah. Betul. Setuju Om, setuju. Jadi yang penting jadinya hasilnya pun jadi sempurna Om. Betul. Jadi maksimal. Betul. Iya nggak sih Om? Iya. Bener ya? Lebih baik kita bilang fair di awal lah sama customer. Oh ini lama nih, cuman kalau nggak mau dicepetin ya kita sorry nggak bisa. Ini prosesnya iya. dari proses aja nih mestinya bisa 2 minggu plus yang lain-lain tiba-tiba ada SDM yang sakit. Iya. Ya udah katakanlah 3 minggu lah gitu. Di sparein ya Om ya? Cepetan dong seminggu, ya nggak mungkin. Di atas kertas ini juga nggak mungkin bisa dicepetin bisa sampai seperti itu. Oh, oke. Ya kecuali yang instan ya itu hasilnya cuman ya instan juga hasilnya. Iya benar. Tapi yang menarik dari Autospot ini teman-teman, ngelihat dari bisa nge-build mobil, ngecat semua segala macam, bisa ngarbonin velg, ngarbonin aerokit gini, sama bisa ngarbonin part-parts yang jarang ada karbonnya. Meja nih, ini meja ini karbon teman-teman, koper. Ini bisa semua Om ya? Iya bisa, pokoknya selama bidang service yang berbahan keras, terus ya kita bisa lapis. Iya. Atau kita bisa bikin cover paling enggak. Oh iya cover kayak kondom gitu Om ya buat ngondomin si barangnya. Iya. Jadi macam-macam nih teman-teman. Mungkin teman-teman mau ngarbonin meja, kursi. Ini kursi gua karbon. Karbon. Ya kan? Banyak tuh Mas yang pesen. Unik soalnya. Bener. Ini ya. Sama mewah sih jadinya. Ini buka-bukaan nih kalau dijual di luar negeri ada tuh websitenya apa. Mahal banget, lebih mahal dari motor ini. Bah, kita mah harganya nggak sampai 1/10-nya. Oke, nih penasaran. Nih ngomongin harga lagi nih Om nih. Mungkin kan tadi Om udah ngomong 3.000 per sentimeter. Iya. Bener Om ya? Kalau itu ngelapis ya Om ya? Iya. Di bangku ini nih Om nih. Ini kira-kira berapa Om? Kasih tahu nggak ya? Mungkin nanti ada satu teman-teman di rumah yang tema rumahnya racing kan, misalnya kursi semua harus karbon, meja karbon. Saya jual enteng ini rumahnya ada jadinya. beberapa set ke Surabaya, terus ada beberapa juga yang di sini. Tapi memang mereka semua yang maniak karbon ya, atau sesuai moto saya tuh karbon addict kok. Iya. Karbon addict, dia apapun buat karbon lah, dan mereka ngerti karbon tuh nggak murah. Iya. Karbon nggak murah, kamu mau kasih harga berapa? Menurut dia itu wajar. Iya. Jadi kalau ini saya tawarin sama orang yang ya mungkin baru pertama kali punya barang karbon ya ini, ya mungkin nggak masuk akal gitu. Ginian 25 juta gitu misalnya. Ngapain? 25 juta nih Om? Mendingan beli pelek. Iya misalnya. Oh iya. Gitu. Misalnya ini. Iya.
Mendingan beli velg, iya sih. Tapi kalau ini juga ditaruh di mobil juga agak susah Om jadi naiknya. Iya. tapi gila, keren banget loh. Maksudnya ya itulah. Tapi nih Om nih, pertanyaan yang tadi ditanya sama temen. Barang paling aneh yang dikarbonin tuh apa Om? Yang kayak, lu mau ngarbonin gituan gitu? Kebetulan saya nggak bawa. Itu ada di kloset di rumah saya. Kloset? Itu ada dudukan kloset. Jadi pinggiran kloset sama tutupnya itu karbon. Racing, bener. Nah itu yang paling unik. Karena buat gini biar Tapi enteng, sorry, Om. ide itu memang bukan dari saya murni. Saya ngelihat di luar. Iya. Loh kok ada yang kayak begini? Ya saya bikin juga. Gitu. Ya ide bukan dari kita. Kita ngelihat, antik nih. Antik. Bikin juga lah. Gitu. Bisa dinikmatin sendiri doang, tapi karena nggak mungkin lagi di kloset bareng-bareng sama orang, ya kan? Itu kalau orang masuk kamar mandi, wah ini udah karbon addict. Iya. Itu bener karbon addict ya Om ya, bener ya. Iya. Tapi ini semua yang teman-teman, jadi mungkin teman-teman kayak penasaran gitu ya, mau lagi-lagi nih, follow Instagramnya dari Autospot buat ngeliat Autospot bisa ngerjain karbon apa aja. Gitu, karena repair bisa, terus bikin dari nol bisa, ngelapis bisa, gitu ya Om ya. Betul. Sama yang tadi yang menarik lagi tadi, gue sebenarnya udah ngobrol sama Om Edwin di depan tadi. Perbedaan antara karbon dan Kevlar. Oke. Kita ngomong orang itu, kalau saya pribadi Om, taunya karbon sama Kevlar itu cuma beda di motif. Oke, betul. Jadi banyak customer saya juga awal-awal hanya taunya pada saat nanya ya, misalnya mereka baru konsul nih ya. Tapi karbonnya karbon Kevlar kan katanya. Saya ngerti yang mereka maksud karena udah lama kan saya begini. Maksudnya tuh karbon bener. Karbon Kevlar tuh maksudnya si customer adalah karbon bener. Jadi bukan karbon fiber. Kalau orang kayak saya bilang karbon fiber, disangkain itu fiber yang mirip karbon. Jadi rada sulit memang orang kita. Jadi ya, jadi saya jelasin sih. Memang saya perlu penjelasan. Kalau Kevlar, karbon Kevlar itu dipakai sebenarnya bukan untuk weight reduction, tapi untuk reconstruct atau buat reinforce atau penguat supaya salah satu parts di otomotif, di mobil balap kebanyakan itu dilapis atau dibikin dari berlapis-lapis si karbon Kevlar. Biar lebih kuat jatuhnya. Lebih kuat, lebih rigid. Dan ada beberapa karbon Kevlar apabila dimix dengan resin yang flame proof, anti api. Dia anti api. Kayak di mobil-mobil F1 sebagian partsnya itu kan nggak kebakar dia, nggak meleleh, nggak kebakar. Dia terus gitu. Jadi berarti kan kebayangin kalau pernah baca-baca, karbon Kevlar is the strongest material di bumi. Paling kuat memang dia. Oke. Karena apa? Buat baju bulletproof kan juga karbon Kevlar. Oke. Tapi kenapa kan berat sekali? Iya. Bulletproof jacket itu kan berat. Udah pernah coba belum? Udah. Itu berlapis-lapis dalamnya. Iya, Jadi si Kevlar mungkin ada 10 lapis. Jadi si bullet nyangkut dia di dalam, nggak bisa tembus. Dikirain enteng Om, bener Om, pas. Ngapa jadi berat. gini jadinya? Makanya kasihan tuh ya para ini. Iya benar. Tentara yang ya enteng gitu kayaknya ya, lari-lari. Ngapa ngos-ngosan dulu, ini berat banget bajunya. Ya. Dan macam-macam juga ketahanannya sampai peluru yang kaliber berapa gitu, ketebalannya macam-macam. Iya, tapi itu kalau untuk memang didesain untuk anti peluru teman-teman. Jadi Betul. jangan kan teman-teman pakai mesin Kevlar habis ngumpet minta tembak mati juga ntar akhirnya bolong. Gitu. Nah, Iya. tapi benar jadi karbon sama Kevlar itu beda dari fungsinya. Iya, ujungnya adalah di-create si karbon Kevlar itu adalah bahan wovennya ini nih, si benangnya itu sama, si karbon. Si karbon sama. Cuman kalau yang Kevlar dia ada lapisan woven Kevlarnya. Woven Kevlarnya itu adalah thick karbon sebenarnya. Jadi molekulnya lebih rapat, lebih tebal, lebih berat memang. Iya, benar. Nah, kalau karbon yang satunya yang buat kebanyakan kita buat spoiler atau buat yang kosmetik, ya itu adalah fungsinya kita sebutnya carbon fiber. Carbon fiber. Atau kalau nggak mau miss, karbon composite aja.
Iya. Itu komposit semuanya. Komposit, iya benar-benar. Kadang-kadang bilang carbon fiber, jangan fiber. Ada yang suka salah. Carbon fiber. Karbon, ya? Mas. Tapi kok ada fibernya? Nah, terus ada satu lagi sebenarnya itu yang namanya aramid karbon. Nah, itu biasanya suka dipakai buat panel-panel interior atau buat kosmetik. Atau forged carbon orang-orang pada tahunya kali ya, Om? Forged carbon adalah salah satu motif eksekusi dari cara aramid itu. Ya, forged carbon itu dia karbon di blend segala macam baru dia di layer. Iya. Kalau jenis-jenis karbon sesuai sama ukurannya, motifnya macam-macam. Banyak banget. Banyak, ada yang plain 1-1, plain 2-2, plain 3-3, ada yang twill, yang miring, diagonal, ada yang motif heksagon, ada yang motif kalau kayak si siapa? Merek yang terkenal itu Koenigsegg macam-macam itu motifnya wing karbon, macam-macam. Nah, tinggal kita mau pakai misalnya ada kemarin saya buat mobil Lambo gitu ya, mau pakai wing yang motifnya wing. Nggak ada di sini. Kita pesen deh tuh ke Jerman. Bahan bakunya si carbon sheet-nya. Iya. Nggak bisa pesen dikit. Sampai sini kena lagi juga buat masuknya karena yang megang izin masukin barang-barang itu kan sebenarnya highly chemical kan ya. Jadi terbatas yang punya. Jadi kadang-kadang ada masalah. Saya kadang-kadang kemarin barang-barang yang ada di sini aja nih. Apa yang importirnya udah kelihatan, udah tahuan ya, udah dibanding yang masukin sendiri. Resikonya malah terlalu banyak ya, Om ya? Nggak jadi nanti, nunggu barangnya juga. Nunggu belum nyampe nih ya kan, bahan dasarnya lagi yang belum nyampe. Bahan dasarnya lagi. Iya. Tapi ya ada aja kalau orang kita requestnya seperti itu. Gue mau yang satu-satunya kok, misalnya. Kayak saya pernah ngerjain full interior Mustang tuh, pakai aramid blue sparkle gitu, nggak ada yang punya. Akhirnya dapet di mana gitu, udah harganya gila, masuknya susah. Cuman karena yang punya mobil ngebantu masukin ya bisa lah. Iya, tapi jadinya maksimal tuh ya. Cuman satu, betul. Iya. Tapi seru lah, saya senang kok, ya, karena hobi ya. Apapun kita coba aja jalannya. Iya, karena Om dari 98 Om. Iya. Ngejalaninnya, udah lama banget sampai sekarang gitu loh, udah 24 tahun ya Om ya. Tapi emang sempat Autospot orang nggak tahu ya ada di mana ya sekarang ya. Iya. Sempet ya. Tapi gini Om, jujur nih, pas kita lewat, jadi saya ada bengkel di sini, bengkel Bang Om sini. Autospot di sini ya? Gitu. Iya. Kalau Autospot tuh alamatnya di mana nih Om sekarang? Ya di sini, Jalan Nengkong Gudang Timur nomor 100. Nah, jadi buat teman-teman yang di daerah Tangerang Selatan atau Bintaro ya kan. Tapi kalau mau mampir, by appointment aja. Karena kadang-kadang kita tutupan depan. Oh, iya. Kita tutupan. Iya. Jadi by appointment DM dulu nih. Sekalian. Ya kan, DM tanya-tanya by appointment buat ngelihat ataupun ngelihat hasil-hasil yang udah jadi dari bengkelnya Om Edwin Autospot di. Ya, project nggak harus otomotif kok. Mau bikin apa? Tadi mau closet. Mau bikin table buat coffee table, mau bikin apa? Ya, iya benar. Macam-macam. Tujuannya carbon addict, coba kita bikin. Iya benar. Ya benar. Selama motifnya karbon ya Om ya kan dengan berbagai macam treatmentnya, ada yang di infusion tadi yang Medun bilang, ataupun yang dilapis, ataupun yang macam-macam itu, datang aja ke Autospot ya kan. Instagramnya gue kasih sekali lagi nih, jangan lupa di follow dulu ya kan, biar lihat atau mungkin lo yang kayak enak kayak ini di karbon ya gitu, mungkin diobrolin nanti sama tim dari Autospot gitu. Seru ya teman-teman ngobrol-ngobrol lain. Nah makanya warisan kali ini tuh spesial karena biasanya kita cerita tentang mobil Om. Tapi yang lebih menarik dari sini adalah cerita dari pengalaman dan senioran dari seorang Om Edwin di dunia karbon. Jadi ini Autospot ini kan udah dari 98. Jadi wawancaranya tentang gimana apa sih itu karbon buat Autospot ataupun Om Edwin. Ternyata yang nggak di karbon teman-teman, lu baru tahu dong. Lu bisa bikin ini, pikir ini belum jadi, ternyata bisa bikin di sini. Meja di karbon, temen lo biar lebih enteng gitu nih kan, dua dengan lebih enteng nggak bisa juga Om ya kalau di karbon ya Om ya. Jadi tambah berat juga, malah tambah kaku jadinya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gerak kayak kaku soalnya. Buat teman-teman yang lagi nonton nih, gue juga mau ngasih tahu nih kalau ada
desain terbaru dari artikel dari The Elite Brand yang bisa kalian cari di Shopee dan Tokopedia-nya. Yang gue pakai sekarang ini desain sebelumnya udah habis, sold out. Aku udah beli tuh. Gila, Tom Edwin aja beli, masa teman-teman enggak enggak. Cek dulu sebelum kehabisan karena cepet banget habisnya. Jadi ini pas video ini keluar udah ada desain baru. Jadi langsung buru-buru cek di Shopee-nya sama Tokopedia The Elite Indonesia. Gitu. Nah, buat Om Edwin, terima kasih banyak untuk waktunya Om Edwin sama ilmunya. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah terbantu, jadi bisa membedakan apa itu karbon. Terus kalau karbonnya mungkin teman saya Om nih, namanya Caca, terbantu juga untuk mencari bengkel karena rumahnya di DBSD juga ya kan. Barangnya hilang bisa dibikin lagi nanti di Autospot. Terus udah ngobrolin segala macam, terus paket-paketnya buat teman-teman yang penasaran mau ngeliat Aerokit juga bisa langsung follow Instagramnya di Autospot gitu. Terima kasih banyak Om Edwin. Sama-sama. Sukses terus untuk Autospotnya. Ya sukses juga buat tim The Elite. Terima kasih banyak. Makin sukses, makin Amin. hebat, memberikan Amin. pencerahan buat para Amin. otomotif dan car entusias makin hebat. Ya, terima kasih. Terima kasih Om Edwin, terima kasih dan terima kasih banyak untuk yang udah nonton nih teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.